Henshin. Halo teman-teman semua, jadi balik lagi bahas yang lagi rame-ramenya, yaitu Kamen Rider Revised. Jadi terima kasih juga bagi kalian yang udah nonton kemarin trailer breakdown-nya. Jadi sesuai janji Ana bakal lanjutkan lagi updatean soal Kamen Rider Revised. Dan video kali ini kita bakalan langsung lanjutin update soal cast-cast dari Kamen Rider Revised. Jadi kemarin juga Ana iseng cobain voting mana nih yang mau dibahas duluan. Mau bahas cast duluan atau mau bahas toys duluan. Dan ternyata dari kalian kebanyakan pengennya ngebahas cast duluan teman-teman. Nanti untuk bahasan lainnya pastinya nyusul, jadi nggak pilih-pilih mau bahas ini atau ini nih. Kalau nggak, ya nanti ini nggak akan dibahas, nggak. Tapi di situ cuman voting giliran aja ya. Nanti untuk yang toys kita bakal bahas di video yang berbeda. Jadi di sini ada beberapa poin yang Ana mau sampaikan pas bahas case-nya. Jadi pertama Ana bakal ceritain lagi sinopsis cerita dari si Kamen Rider Revised ini. Kedua kita bakal bahas case-nya mungkin selengkap mungkin. Ana juga ini bikin skripnya lumayan panjang karena Ana coba bikin si case-nya ini, bakal kenalin ini mencoba selengkap mungkin gitu ya. Jadi kita bakal ulik-ulik gitu. Dan juga ada dari protagonis, ada antagonis, pokoknya kita bakal kasih tahu semua. Jadi yang sudah diumumkan di press conference aja gitu ya. Terus juga ada opening juga nanti yang Anda bakal kasih tahu infonya ya. Jadi kita bakalan bahas aja langsung dari sinopsis ya teman-teman. Jadi di sini diceritakan ada si keluarga Igarashi ya, yaitu keluarga si Iki. Mereka itu sebenarnya keluarga biasa aja. Jadi mereka itu punya usaha pemandian umum ya. Jadi kemarin ada yang koreksi juga, bukan onsen atau pemandian air panas, tapi lebih tepatnya di sini lebih ke pemandian umum yang bernama pemandian Shiawase ya. Yang artinya apa? Happy hot water ya, yang udah dijelasin kemarin. Jadi anak tertuanya itu atau putra tertuanya si Iki yang diperankan sama si Kentaro Maeda ini adalah pria bergairah dengan rasa keadilan dan kepedulian yang kuat. Ditulisnya sih gitu di sini ya. Jadi dari waktu ke waktu katanya dia bisa merasakan bisikan iblis aneh yang datang dari dalam dirinya. Jadi udah ada whisper gitu ya. Hehehe. Tapi katanya dia seiring berjalannya waktu sambil aktivitas katanya dia mengabaikannya, tapi nggak terlalu khawatir juga dia. Apa sih gitu ya, bisikan nggak jelas gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin banget. Jadi si Iki tuh lebih mentingin keluarganya di sini ya, dan pemandian umum yang diurus sama dia dan keluarganya si Shiawase ini katanya. Jadi karena si pemandian Shiawase ini merupakan tempat berkumpulnya keluarga dan orang-orang di kota ya. Nah, namun masalah muncul karena pemandian Shiawase ini terpaksa digusur karena peremajaan kota. Nah, ini sangat logis sekali. Jadi kayak gimana ya? Apaan pemandian umum gitu? Old school banget sih gitu. Jadi kan sekarang kan zaman itu semakin maju, semakin cepat ya, semakin pesat gitu. Jadi mungkin ada peremajaan kota kayak misalkan mau dibangun mall lah, mau dibangun apa gitu. Nah, ini pemandian Shiawase ini jadi korbannya lah bisa dibilang ya. Dan suatu hari si Iki dan teman-temannya ini tiba-tiba diserang oleh pasukan monster yang dipimpin oleh si Deadman ya. Jadi ini generik sekali. Terus ingin melindungi apa yang berharga baginya, Iki menyadari presensi iblis di dalam tubuhnya dan mendengarkan bisikannya untuk pertama kalinya. Jadi dia itu mencoba fokus mendengarkan bisikan yang sering dia dengar gitu. Coba gue fokus nih di sini ya. Nah, di sini juga ditulis tetapi untuk mengendalikan racun maka dibutuhkan racun juga. Itu kan kata-kata si George waktu itu ya. Nah, makanya itu si Iki itu melakukan kontrak dengan iblis, yaitu si Vice ya, dan berubah menjadi Kamen Rider. Jadi ini dia melakukan kontraknya itu di saat-saat genting, di saat-saat susah, pas dia diserang monster ya. Nanti untuk konsekuensi kontraknya dan segala macam, untuk twist di ceritanya kita bakal saksikan aja di serial Kamen Rider Revised, teman-teman. Oke? Dan sekarang kita bakal bahas soal penulisnya sebelum kita bahas cast-nya ya. Jadi penulis dari Kamen Rider Revised ini adalah Hanta Kinoshita. Jadi Pak Hanta ini emang lebih dikenal sebagai penulis novel atau manga. Jadi penulis baru juga di franchise Kamen Rider ini. Semoga bisa memberikan angin segar. Dan juga yang Ana harapkan sih tanpa ada intervensi kiri kanan yang terlalu banyak, entah itu dari tim marketing lah, tim produksi, harus gini, harus gitu, nanti debut ini ada mainan ini gitu. Jadi agak ke intervensi juga ceritanya. Sebenarnya intervensi jualan mainan ya pasti ada sih, harus ada, karena kan jualan juga harus jalan di setiap serial Kamen Rider. Tapi semoga beliau bisa mengeluarkan idealismenya sebebas mungkin gitu di serial Kamen Rider Revised ini ya. Nah, jika ada yang tahu dengan karya-karyanya si beliau ini, Pak Hanta Kinoshita, silakan komentar di bawah ya. Soalnya Anda juga baru dengar, baru tahu juga. Tapi apa ya, ini memberikan angin segar aja gitu ya, bagaimana kalau sebelum-sebelumnya kan kita udah tahu gitu pattern-patternnya. Misalkan kayak Yuya Takahashi, pasti begini, pasti begitu gitu ya. Udah tahu gitu, dimana X8 dan Zero One juga banyak sekali kemiripannya. Tapi ini benar-benar baru.
Jadi kita pastinya berharap banyak lah ya. Jadi di sini kita langsung aja bahas cast dari Kamen Rider Revice ya. Jadi Anda bakal bahas selengkap mungkin. Kalian bisa komen nanti favorit kalian yang mana, yang paling kalian suka yang mana ya. Jadi memang bahas-bahas cast ini untuk sebelum serial mulai sih emang agak seperti asing, agak seperti aneh. Anda juga pas bahas manusia-manusia ini kan, aduh, ini lu tuh siapa gitu kan belum kenal gitu kan. Kalau sekarang misalkan kayak Saber kan Toma, Rintaro, Kento itu kan kayak udah mengisi tiap minggu kita gitu. Jadi kayak kitanya tuh kayak kenal gitu sama mereka ya. Nah ini kan belum kenal, makanya kita kenalan ya. Jadi nanti kita pasti terbiasa dan kita bakal tahu siapa-siapa mereka ini. Jadi siapa tahu aja nanti mungkin setelah revise jalan tengah-tengah ke akhir mungkin kalian bisa balik lagi ke video ini untuk cek cast-castnya lagi ya. Oke, jadi langsung saja dari pertama ada Iki Igarashi. Jadi dia adalah pemeran utamanya yang akan menjadi Kamen Rider Revive ya. Jadi dia adalah anak tertua dari keluarga si Igarashi. Igarashi itu kan 3 anak ya teman-teman ya. Jadi dia itu punya rasa kebenaran yang kuat dan kemauan untuk membantu orang lain ya. Di sini ditulisnya agak lebay sih sinopsisnya sama si TV Asahi ini. Tidak ada yang bisa menandingi perasaan penuh gairah Iki gitu. Jadi yang Anda tangkap orangnya tuh kayak gini ya. Si Iki ini ya. Orangnya itu kalau nolongin orang itu makasih teh atau serahkan pada gua gitu. Udah lu tunggu beres aja, serahkan ke gua gitu ya. Jadi inisiatif. Jadi untuk zaman sekarang tuh orang-orang tuh minim banget loh inisiatifnya. Jadi Ana sangat salut sama orang-orang yang inisiatif kayak begini ya. Jadi semoga bisa ngasih influence yang baik juga ini si Iki ini sebagai pemeran utama terutama ke anak-anak juga ya. Memang terdengar generik banget gitu, baik, suka menolong dan lain-lain. Tapi rata-rata pemeran utama Kamen Rider saat ini dan mungkin ke depannya ya, entah berapa tahun lagi ke depannya ini ya bakalan seperti ini terus dan harus kita terima. Karena pasarnya sekali lagi ini untuk anak-anak ya. Jadi zaman udah berubah ya. Jadi kita juga harus berubah juga. Jadi masih banyak juga yang komen, semoga kayak Tendo, semoga kayak Tsukasa, semoga kayak si ini, semoga kayak si itu. Sebenarnya nggak ada salahnya kalian komen gitu dan berharap ya. Tapi kemungkinannya kecil, Pak. Karena mengaca juga kita sama rider-rider sebelumnya kan juga begitu terus pemeran utamanya. Memang generik sekali lagi, tapi pesan moralnya itu yang ingin dibawa ya. Karena ingin disampaikan juga ke anak kecil. Terus juga yang Anda dengar sih ini suara cempreng-cemprengnya kayak Aruto ya. Itu dia untuk Iki Igarashi. Jadi langsung ke aktornya. Jadi si Iki Igarashi ini diperankan oleh Kentaro Maeda, aktor pendatang baru ya. Jadi kelahiran 6 September 1999. Wow. Jadi setelah revise episode 1, besoknya dia langsung ulang tahun ya. Terus dia lahir di Saitama, Jepang. Memulai debut aktingnya itu pas April 2021. Terus pas Juli ini dia langsung join agensi yang namanya LDH Japan. Anda baru dengar di sini. Terus di sini kalau untuk prestasi dia katanya second degree black belt in karate. Sabuk hitam ya di karate tapi second degree gitu ya. Jadi ada kasta-kastanya karate ya gitu ya. Terus juga katanya dia punya hobi menonton anime dan juga membaca komik. Terus Instagramnya itu ada di Kentaro Maeda Official ya. Langsung aja kita kepo-kepo dan kita cek ya. Jadi ini dia Instagramnya, belum terlalu banyak juga followernya. Bahkan sebelum si revise ini diumumkan jadi masih awal-awal banget dia itu followernya masih 3.000 yang Anda lihat ya. Oke, jadi kita coba lihat fotonya. Nah ini vibe-nya itu kayak si siapa? Ninja Pak. Moete kita, tapi pas di sini beda kayak boyband kayak orang Korea. Tapi ketika di sini kok ini banget Pak, Takaharu banget ya Moete kita. Terus dia ini ada posting poster dengan superhero Senki. Terus ya belum banyak juga sih postnya. Tuh ya begini-begini aja. Nah, buat cewek-cewek yang nonton apakah suka dengan dia? Kalian komen di bawah. Apa nih waitress ya? Jadi emang benar-benar pendatang baru banget lah ini ya. Terus ya fotonya begini aja sih. Nanti bakal ada ya update-update revise pastinya. Oke, itu dia untuk Iki Igarashi. Sekarang kita bakal lanjut ke protagonisnya juga, yaitu si Vice ya. Jadi kalau Vice itu lebih ke voice aktornya. Jadi Vice ini adalah iblis yang santuy dan juga lucu, tapi sangat mengganggu hidup si Iki katanya. Jadi diceritakan si Vice ini tuh ingin berpisah dari si Iki dan memiliki tubuhnya sendiri. Wah, ini Anda mulai menarik nih dengan sinopsis kayak begini ya. Sementara dia itu selalu menggoda Iki dan terkadang itu selalu debat katanya sama si Iki ya. Dialog mereka itu selalu katanya dipenuhi sama komedi. Nah ini dia. Jadi untuk serial Kamen Rider juga pastinya nggak melulu serius-serius. Kita juga pasti disuguhin sama komedi-komedinya. Nanti kita lihat aja komedinya kayak apa. Jadi jangan asal kelewat batas aja soalnya apa ya, Anda ngelihat si Vice itu agak rusuh aja gitu ya. Joke-joke-nya, gaya ngomongnya ya
mohon maaf jadi kayak kurang suka aja gitu ya. Nah, jadi dari sinopsisnya yang tadi Ana menarik sekali kata Ana, yaitu ingin memiliki tubuh sendiri, sangat menarik sih kalau ada twist ke depannya ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa. Oke, jadi semoga bisa punya ambisi sendiri kan, tapi tiba-tiba nusuk di belakang gitu atau apa gitu, dan juga ada konsekuensi kontrak dan segala macem. Itu sih harus diceritakan sih kalau mau seru ya, soalnya dari awal cerita Revice ini udah fokusnya juga cuman dari Revice doang, nggak diumumkan ada secondary rider, third rider. Mungkin mereka udah mengacak ke Saber, wah Saber udah banyak banget ridernya, mungkin nanti anak-anak muntah pelangi, ya udahlah Revice dulu aja gitu kan, udah banyak juga dia item-item legend ridernya ya. Dan si Vice ini disuarakan oleh Subaru Kimura. Jadi dia juga yang menyuarakan si Seiza Blaster di Q Ranger ya, Seize the Chains, dan juga pengisi suara Giant di Doraemon ya, pastinya Doraemon versi Japan lah. Jadi pas presscon kemarin Ana lihat sih orangnya itu apa ya, seneng banget bercanda, cheerful gitu ya. Udah kayak si Vice di filmnya Revice aja gitu. Jadi si Subaru Kimura ini sih pas Ana research juga campuran Jerman Jepang, terlihat blasteran banget mukanya. Dan dia juga bakalan kebagian porsi untuk nyanyi openingnya Revice ya. Dan Instagramnya itu di Rich Potato Boya. Coba kita cek teman-teman. Ini dia, followernya udah lumayan banyak, 200.000 itu kan. Orangnya tuh cheerful gitu ya. Kayaknya kelihatan banget seneng bercanda orangnya gitu. Terus juga ya kayak Vice gitu. Jadi personalitinya udah pas gitu sama si Vice gitu ya. Jadi semoga setelah si Revice ini berakhir ya, voice aktornya juga bisa membekas di hati para penonton gitu. Nah ini dia, pasti ya tuh kan, ada komik Doraemon gitu. Orangnya sih cheerful ya tuh kelihatannya. Tuh, ya udah itu dia. Sama Masaki Suda. Oh iya kan Stand By Me Doraemon ya. Si Masaki Suda kan yang ngisi juga OST-nya. Iya ya. Oke. Ini ada Takuya Negishi nih. Oh bukan, salah lihat Ana ya. Itu dia untuk si Vice ya. Jadi sekarang kita bakal lanjut ke yang ketiga, ada Daiji Igarashi. Jadi ini adalah adiknya Iki, berarti anak kedua di keluarga Igarashi. Jadi katanya dia itu pemalu tapi punya pride yang tinggi. Tipe-tipe siswa teladan. Tapi nggak cuma study aja, tapi atletik juga jago. Jadi nggak culun-culun amat gitu. Dan ditulisnya di sini dia itu kapten dari organisasi Phoenix. Wah, jadi Phoenix itu adalah organisasi yang bekerja di bawah pemerintahan untuk melawan si Deadpan. Udah Ana jelasin juga ya di trailer. Jadi di sini kayak ada aroma build-nya sedikit nih ya. Mendengar si Phoenix itu menjadi kayak macam Toto Institute gitu. Katanya sih di presscon dia itu bakalan jadi Kamen Rider, tapi entah kenapa Ana berasa kurang serak aja gitu Ana dengarnya ya. Lu udah bocorin aja gitu ya. Simpen aja lah, padahal itu kan rahasia gitu ya. Mungkin aja dia bakal jadi secondary ridernya. Sekali lagi mungkin di presscon ya. Entah kenapa Ana dengarnya sekali lagi kurang seret. Ana sih lebih mengharapkan ada aktor baru yang tiba-tiba datang ke tengah serial dan lebih antagonis gitu ya. Dan awal-awal tuh bakal musuhan sama si Revice dan juga si Vice gitu. Apalagi kalau misalkan punya badinya itu kan si Vice itu udah berisik. Jadi secondary rider-nya itu bisa dibilang kalau misalkan mau punya iblisnya lagi, iblisnya ini bisa dibilang harus cool dong ya. Harus lebih cool, lebih irit ngomong gitu. Yalah, kalau berisik ya pasti pabaliet juga nontonnya gitu. Ya. Terus juga apalagi ada rumor kalau secondary rider-nya itu kan menggunakan kekuatan dari Dark Rider. Sementara kan kalau si Revice ini kan menggunakan kekuatan rider-rider yang biasa ya. Jadi ini kan kalau misalkan sebenar si Daiji ini jadi rider, ya kakaknya udah rider, dianya adik sebagai adik rider, takut cepet gitu damainya gitu ya. Jadi kombinasi kakak adik aja di sini ya. Jadi atau kalau mau lebih menarik lagi sih menurut Anda si Daiji ini sebenarnya tuh nggak suka sama kakaknya, terus diam-diam menusuk dari belakang macam Michi di Gaim gitu, dan menyembunyikan identitas dia sebagai rider tapi tetap ngelawan si Revice. Bakalan menarik itu. Wah, ini Ana udah kepikiran yang aneh-aneh tapi maksudnya tetap dibikin masuk akal lah ya. Jadi si Daiji Igarashi ini diperankan oleh Hyuga Wataru, kelahiran 18 Maret 2004, Gunma Prefecture, Japan. Waduh, masih bocah ini 2004. Masih bocah gini udah mau jadi second rider. Udah Anda bilang juga rambutnya ganggu, Pak. Udah kayak buku ya, udah kayak Mitsui di Slam Dunk yang zaman kapan gitu. Jadi gimana ya, track recordnya sih kalau Anda lihat di sini lebih lebih mentereng dibanding si Kentaro Maeda. Jadi di sini dia pernah meranin 1 movie dan juga 2 dorama, walau peranannya itu pasti peran sampingan ya. Jadi movie-nya itu yang Ana pas research, Ana lihat di Asian Wiki, judulnya itu Taiyo Ugo Kanai. Jadi pemeran utamanya si movie itu ada Takeuchi Ryoma sama Tatsuya Fujiwara. Nah, si
siapa namanya si Daiji ini tuh jadi pemeran sampingannya lah, masih bocah gitu ya. Jadi Instagramnya itu di @hyuga_wataru. Wow, kita cek ya, udah verified loh. 25.000 follower dan ini dia fotonya dia teman-teman. Jadi dia pakai baju Phoenix ya. Terus juga dia kayak pakai ban kapten gitu ya, karena tadi yang Anda ceritakan dia kapten katanya. Oke. Ini kita siapa nih? Oh, ini si satu agensi sama si ini Kaito. Kayak dikasih selamat gitu kan sama dia pas udah jadi kasih revise. Oke. Jadi kalau Anda bilang sih mirip. Nah, ini mirip Jin, Pak. Mending gini rambutnya daripada gini, Pak. Aduh, ganggu. Kayak Alan Bah Dukun ya. Tuh, kalau kayak gini lebih ya tampan lah ya. Kayak si Jin di Zero One gitu. Oke, lanjut lah. Cowok mulu. Ya udah, sekarang akhirnya kita bahas cewek, teman-teman ya. Karena Anda juga normal, Pak ya. Pengen lihat cewek juga, Pak, di serial ini. Jadi ada Sakura Igarashi. Jadi dia adalah anak ketiga dari keluarga Igarashi. Berarti yang paling muda ya, teman-teman ya. Dede banget. Jadi si Sakura Igarashi ini yang akan jadi heroin sekaligus waifu kita setahun penuh nanti ya. Jadi waifu enggak juga sih teman-teman ya, soalnya ada si itu tuh. Jadi waifunya soalnya nggak cuma satu ya, tapi kalau kalian mau nge-waifuin dia ya nggak apa-apa gitu. Jadi diceritakan si Sakura ini adalah siswi sekolah yang aktif, sangat baik dalam keterampilan mental dan juga fisik. Malah katanya lebih berpotensi dibandingkan dua kakaknya. Ini aneh, bentar ya. Tadi aja si Daiji perasaan itu kayak udah sempurna banget, atletik jago, study jago gitu. Tapi di sini si Sakura digambarkan katanya lebih berpotensi lagi, buset. Sepinter apa itu keluarga Igarashi gitu. Semoga juga si Sakura ini punya banyak andil ke cerita Revise, terutama ke pemeran utama ya. Jadi udah kebayang sih kayak gimana sih kalau Ana ya. Jadi pasti dia bakalan jadi Imoto yang selalu menyemangati kakaknya secara moral gitu. Gambate, Nichan gitu. Pasti gitulah ya. Bingung juga sih kalau mau masuk ke cerita kayak gimana karena perannya tuh udah Imoto macam Tendo Juka kan. Soalnya pas di Kabuto juga Juka nggak terlalu banyak perannya kan. Jadi kerjanya cuma makan, ohayo, makan, ohayo gitu. Kecuali tiba-tiba si Sakura ini dikasih suatu misteri gitu ya. Ternyata ada iblis yang kuat banget itu bersemayam di jiwanya Sakura gitu kan ya. Si Iki jadi dilema. Wah, kalau dikalahin nanti adiknya juga meninggal. Wah. Ana udah halu macem-macem nih ya. Soalnya banyak harapan, ceritanya tuh bisa dibegitu-begituin gitu ya. Jadi makanya kita tunggu aja. Jadi si Sakura ini diperankan oleh Ayaka Imoto, kelahiran 23 Oktober 2003 di Kyoto Prefecture. Jadi ini lebih tua dari si Daiji, tapi jadi adik di cerita Revise ini. Ya udahlah, namanya juga perannya. Sebelumnya udah membintangi beberapa dorama, ada foto sama Ichika Osaki juga. Agensinya itu Oscar Pro, sama kayak Kazusa Okuyama dan juga Ichika Osaki. Kalau yang cowok-cowoknya itu ada si trio Emu, Sogo dan juga si Lord Tenkuji Takeru Dongo, tapi baru keluar dia dari Oscar Pro ya. Jadi langsung aja kita cek Instagramnya di imoto_ayaka_official. Wow. Kenapa belum verify Anda? Kita cek. Ini foto dari sini ke sini tuh lihat sama semua, lihat ke kameranya tuh gitu. Ayo yang lebih fotogenik dong, Mbak. Nah, mana sih? Kita scroll aja sampai bawah biar seger ya. Ini pasti langsung banyak di-follow nih. Yang fotogenik dikit lah. Mana yang fotogenik? Ya nggak mungkin inilah, ini lagi tidur, Pak. Yang gak fotogenik ya misalkan ini nih, ini kan manis nih ya. Nah kayak gini nih kayak gini juga segar ya. Jadi sebelum si villain yang itu diumumkan, wah langsung pada, nah ini yang Anda maksud, foto sama Ichika Osaki ya. Tuh seger kan, iyalah seger. Tuh seger ini Imoto ya, apalagi pas preskon dia udah pakai baju anak sekolahan gitu. Wah langsung itu idaman banget, Pak. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke case selanjutnya. Jadi ada papa mamanya Igarashi. Jadi langsung kita bahas bersamaan aja ya duaan ini. Jadi pertama itu ada Kurara Emi sebagai Yukimi Igarashi ya. Katanya di sini Gan waifunya itu nggak cuma 2 doang. Ada tuh satu lagi mamanya si Iki. Ya kalian juga boleh lah kalau mau ngewaifuin mamanya si Iki di sini ya. Jadi katanya sih sinopsisnya di sini dia sangat memperhatikan keluarganya itu dengan cinta katanya. Jadi lembut tapi tegas dan slogannya itu adalah apapun yang terjadi seseorang dapat bangkit kembali dengan mandi air panas. Itu mah biar laku aja, Pak, pemandian air panas lu. Itu dia untuk mamanya si Igarashi yaitu Yukimi.
Dan kedua ada si Shigeyuki Totsugi sebagai Genta Igarashi. Jadi Genta dan Yukimi ya. Jadi si papa satu ini katanya bermimpi ingin jadi konten kreator dan punya banyak uang, YouTuber, Pak. Jadi katanya dia ceroboh tapi sangat peduli dengan keluarganya. Jadi tipe-tipe bapak yang suka lawak gitu ya. Jadi ditunggu komedi-komedinya juga sama si Iki kayak gimana. Kalau Anda lihat trailer sih ya kayak begitu, emang tipe-tipe bapak komedi gitu. Jadi kalau ada chemistry komedi kayak si Sento sama si Master di Build, bakalan menarik antara si papanya si Iki ini dengan si Iki. Ya kita tunggu aja. Jadi masih dari sisi protagonis, Anda juga cukup tertarik dengan karakter satu ini ya. Ini yang paling tertarik sih menurut Anda selain si Iki, yaitu George Karizaki. Jadi dia itu adalah ilmuwan jenius di laboratorium Phoenix. Dia yang menciptakan si rider system, yaitu si Revised Driver, terus juga yang menggunakan Vice Stem dan juga Vice Stem yang berbagai macam itu ya teman-teman. Jadi diceritakan ini yang salah satu yang bikin jadi unik gitu. Karena temanya juga adalah 50 tahun anniversary Kamen Rider, jadi dimasukkan unsur ini ya di perannya si George ini. Jadi katanya si George ini adalah penggemar berat Kamen Rider, terutama Heisei Rider, alias dia itu Toku Fans, Pak ya. Jadi di cerita Revice itu Kamen Rider itu di masa lalu kayak misalkan Kuga, Agito, Zero One, Saber gitu hanya sekedar tontonan televisi yang tayang tiap minggu pagi ya. Jadi terjelaskan juga kenapa dia itu mengembangkan si V-Stam ini yang ada unsur Legend Rider-nya dan juga bentuk-bentuk formnya si Revice itu kan ada unsur Kamen Rider di masa lalu juga itu. Kayak si Megalodon itu kan kelihatan banget decade-nya. Itu karena pengennya si George ya seperti itu karena dia Toku Fans gitu. Semoga pembawaannya juga menurut Anda menarik karena dari dandanannya aja udah lumayan nyentrik gitu ya. Siapa tahu jadi karakter favorit yang gak diduga kan, macam Dan Kuroto di X8. Siapa tahu. Kalau Anda sih lebih suka dia itu jadi kayak Sengoku Ryoma gitu, pinter, terus tiap ngomong tuh berisi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma asal ngomong gimana gitu. Nah di trailernya itu dia bilang tetapi untuk mengendalikan racun maka dibutuhkan racun juga. Nah jadi ini Ana bakal jelasin lebih lanjut ya nanti ya. Jadi diperankan oleh Noritaka Hamao, kelahiran 26 November tahun 1999, lahirnya di Tokyo. Terus ini tingginya dia 185 cm. Buset, tinggi bener ya. Model kali dia ya. Jadi dia itu pernah membintangi dorama Peanut Butter Sandwich tahun lalu, pemeran sampingan sih, samaan kayak si So Okuno dong ya, si Sogo ya. Jadi fact unik, pas preskon dia juga bilang di dunia nyata ya, jadi selain perannya dia di Revice, di real life-nya dia juga adalah penggemar Kamen Rider. Bahkan dia itu sempat dijuluki bocah Kuga karena lahir 2 bulan sebelum penayangan Kuga. Lahirnya kan 99, Pak. Oh iya, Kuga kan ini ya, Kuga kan Januari 2000 ya. Dia lahirnya November, ya benar-benar. Dan Instagramnya ada di Noritaka_Hamao. Dan sekarang coba kita cek ya. Kalau lihat fotonya sih, apa ini? Kalau lihat fotonya sih, udun, berisi Pak. Gila, model sih kayaknya iya. Iya sih kayak kalau gaya-gayanya sih kalau Anda lihat sih kayak model ya. Tapi di sini beda banget ya. Malah kayak Mamang Horobi, Pak. Lihat deh. Kayak Mamang Horobi dia. Sekilas kayak Mamang Horobi tuh. Nah ini nih, Mamang Horobi banget nih. Ini juga tuh. Oh, tapi udah di revise jadi keren loh. Oh, kayaknya ada yang salah. Kacamatanya mending dipakai, Pak. Pas dibuka kacamatanya beda ini. Ini kok ada Takuya Negishi. Tuh. Lumayan keren sih ini. Si George ini. Jangan bilang nanti jadi Kamen Rider juga. Aduh. Dan sekarang kita lanjut ke anggota-anggota Phoenix ya. Jadi di Phoenix itu sendiri ada 2 member lagi setelah si Daiji sama si George ya. Jadi langsung bahas dua-duanya. Jadi ada Junya Komatsu sebagai Hiromi Kadota. Jadi dia member biasa. Jadi Phoenix Tribe ya. Dan kedua itu ada Kazuya Tanabe sebagai Yujiro Wakabayashi. Wah, Wakabayashi, SGGGK, Kak. Dia itu sama member Phoenix Tribe juga, nggak ada sinopsis lebihnya, cuman fact uniknya itu dia pernah berperan sebagai Fukuda di serial Kamen Rider Amazons ya. Jadi yang jadi tukang sniper itu. Jadi pas diumumkan, loh kok nggak asing? Yes, emang dia itu ya. Dan sekarang kita berlanjut ke antagonisnya. Ayo dong, masih semangat dong ya. Anda juga masih semangat nih, syutingnya jam 4 pagi juga ya. Karena masih ada yang seger-seger nih teman-teman. Jadi Anda langsung semangat juga nih bahasnya ya. Jadi kita langsung bahas antagonisnya. Yaitu pertama siapa adalah Aguilera. Kau begitu merona, sepanis sekali namamu. Aguilera.
Pronunciasinya kalau Spanish mungkin gitu. Aguilera. Jadi Aguilera ini adalah bos dari organisasi jahat penyembah iblis bernama si Deadman. Bosnya wanita loh. Cukup unik. Jadi fan service itu butuh, tapi semoga si Aguilera ini juga bisa mengintimidasi juga ya, dan ngasih efek ke cerita. Jadi nggak cuman gitu-gitu aja. Terus kita juga bisa ngewajarin, ya udah nggak apa-apa lah, namanya juga cantik gitu ya. Jangan gitulah, tetap harus ada juga ininya ya, efek ngerinya gitu. Ya kalau dikasih fan service aja tanpa peduli ceritanya ya gimana gitu ya. Jadi di sini dia katanya dia bisa mengendalikan para Deadman ya. Jadi katanya udah sendirian sejak kecil. Dia itu tidak percaya pada cinta dan menganggap keluarga sebagai kebahagiaan palsu. Wah, ini nih. Waduh. Sinilah gua kasih cinta lah lu. Berarti karakternya ini sangat bertolak belakang sama si Iki ya, yang sangat peduli sama keluarganya. Jadi mungkin aja si Aguilera ini ngelihat si Iki benci dan sirik juga bisa gitu ya. Nah, pas konferensi pers kemarin, aktrisnya ini bilang kalau orang tua si Aguilera ini, jadi sinopsisnya ini adalah manusia percobaan Phoenix. Dan karena itu dia itu ingin membalas dendam pada mereka dan menghancurkan mereka. Balas dendam ke si Phoenix juga ya, dan ke umat manusia. Menarik nih ya, kalau misalkan si Phoenix ini juga ada konspirasi setelah mendengar sinopsis dari si Aguilera ini ya. Nggak bisa ngeliat tuh, Deadman-nya doang nih yang jahat nih. Ternyata mungkin Phoenix itu ada konspirasinya juga gitu ya. Di balik pengembangan rider system itu juga ada misterinya. Jadi buktinya itu ortunya si Aguilera nih jadi korbannya. Dan juga bisa menjawab asal-usul rider system kenapa bisa ada kesinambungannya sama si iblisnya juga. Itu dia yang Anda cari. Itu dia yang Anda maksud ya. Gila sih ini. Bakal menarik asli. Tapi tetap ekspektasi tetap dipasang serendah mungkin ya. Jadi Aguilera ini diperankan oleh Asakura Yui. Katanya itu dia ex Seiyu Idol ya. Jadi yang lebih tahu, pantes banyak yang komen kemarin, Oshi gua tuh Gan. Jadi kelahiran Aomori di Jepang, lahirnya itu 8 Juni 1996, umur 25, waduh. Udah usia-usia harus nikah mestinya ya. Dan nama panggungnya dulu katanya Hanakawa Mei dari grup 22/7. Anda nggak tahu ya pronunciasinya kayak gimana, soalnya nggak tahu yang begitu-begitu ya. Ini coba dari hasil research ya. Jadi kemarin ada kabar dia lagi fokus ke kesehatan juga ya. Tapi sekarang tiba-tiba tampil di Revice. Jadi cukup mengejutkan para penggemarnya di sini. Jadi tinggal di vote teman-teman, kalian pilih Aguilera atau Asakura Yui atau si Ayaka Imoto. Jadi kalian komentar aja di bawah ya. Kalau Anda sih lebih ke Aguilera ini ya. Karena dia vibe-nya itu kayak Mbak Aura di Zio tapi lebih lucu, lebih imut aja gitu. Jadi Instagramnya itu ada _Asakura Yui. Cobalah kita cek. Waduh, fotonya aja masih 3 Pak. Asli. Captivating banget asli. Pas di trailer itu langsung pusing Mbak. Gila. Ex Seiyu Idol ya. Oke, dan ini apa nih? liberajapan.com. Ini agensinya ya. Coba kita lihat. Belum ada apa-apa malah. Oke, itu dia untuk Asakura Yui ya. Dan sekarang kita untuk anggota Deadman kedua, ada Ortega. Jadi dia itu katanya adalah tangan kanan Aguilera. Dia itu mencoba untuk menghidupkan kembali iblis yang disembah oleh Deadman. Jadi Anda bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan Monolith yang di trailer kah? Dia katanya mencari manusia dengan kejahatan yang mendalam di dalamnya dan mengorbankan mereka. Jadi nggak peduli manusia, yang penting gue ciptain Deadman gitu ya. Dan juga ditulis dia membuat mereka menggunakan stem untuk melahirkan Kaijin. Ya, jadi kayaknya si Ortega ini yang lebih beraksi-beraksi ngecap manusia terus munculin si Kaijinnya ya, atau Deadman-nya. Jadi di sini dia diperankan oleh Hayata Seki. Instagramnya di sekihayata_official. Kita cek juga lah. Sekali lagi kan mau cek selengkap mungkin ya. Kalau ini sih mukanya Japanese banget sih ya. Nggak terlalu unik gimana. Tapi kita tunggulah. Pasti dari antara trio Deadman ini ada perbedaan personality yang bikin unik ceritanya sih. Sama aja kayak Saber gimana gitu kan. Si Zuos emosian, si Torios lebih kalem gitu ya. Gini-gini aja sih fotonya juga. Ya, kita tunggu aja seperti apa ya. Jadi langsung saja untuk pemeran terakhir dibahas-bahas ini, sekaligus juga anggota ketiga dari si Deadman. Ada Furio ya. Jadi kemarin itu pas Ane bahas itu namanya katanya Julio ya. Ternyata di sini namanya Furio. Furio Satria Naga Kai yang nggak tahu kemana. Ternyata ini Furio ya. Jadi kalau si Ortega ini tangan kanannya si Aguilera tadi, si Furio ini tuh lebih ke bodyguardnya. Cukup unik padahal mukanya ya. Jadi kayak nggak cocok jadi bodyguard. Jadi menurut Anda sih lebih cocok dengan peran-peran yang gemulai-gemulai gitu.
Tapi di sinopsis katanya kepribadiannya itu kasar dan juga agresif. Dan Furio ini diperankan oleh Cloud Hachijoin. Kayaknya model blasteran ya. Kemarin trio Megiddo juga blasteran semua Pak itu. Trio Deadman ini cuma satu yang blasteran. Jadi ini banyak banget artis pendatang baru ya. Mohon maaf kalau misalkan profil-profilnya kurang lengkap. Anu juga udah coba sekeras mungkin cari biodata mereka, tapi hasilnya ya dikit banget asli ya. Jadi agensinya ini Evergreen Entertainment, sama kayak Sanogaku dan juga si Gaku Oshida. Oke. Terus juga Instagramnya itu di @hachijoin_cloud. Coba kita cek ya. Tuh kan mukanya blasteran banget ini. Ini beneran blasteran Pak. Ya inilah cast ganteng-ganteng serigala lah. Evergreen Entertainment ya. Apa ada foto sama Oshida Gaku mungkin? Sama Sanogaku nggak ada. Cuma segitu aja. Ini menarik sih. Cuman pas di revise kok gemulai-gemulai gitu. Ini tapi menarik mukanya ya. Kita tunggu seperti apa ya. Ya udah. Itu dia untuk cast-cast ya. Wow, banyak banget ya, sampai panjang banget juga bahasannya. Jadi, sesuai janji Anda juga, Anda mau bahas selengkap mungkin mereka-mereka ini ya, jadi biar kita itu lebih dekat gitu sebelum si serialnya itu tayang. Dan sekarang kita bakal bahas openingnya teman-teman. Jadi openingnya itu sudah dikonfirmasi. Grup mana yang akan membawakan lagunya, yaitu Da-Ice akan membawakan lagu opening dari Kamen Rider Revice yang akan didampingi juga oleh Subaru Kimura, yaitu voice actornya si Vice ya, dengan lagu berjudul Life Devil. Jadi soal rumor kemarin yang katanya band Nightmare itu nggak jadi ya, namanya juga cuman rumor. Ya udah, Anda juga nggak kecewa kan? Kalau misalkan jadi, sih, udah. Mungkin ada yang tahu tipe musiknya kayak gimana sih Da-Ice ini? Kalian komentar di bawah ya. Dan yang lucu saat penyanyinya diumumkan dan fit Subaru Kimura, banyak komentar, awas Giant mau nyanyi. Karena memang si Subaru Kimura ini kan voice aktornya si Giant juga. Kan tahu kan kita di serial Doraemon itu. Kalau Giant itu udah nyanyi, semuanya tuh pada ngeri ya. Jadi ini si Giant bakal nyanyi openingnya Revice. Kayak gimana jadinya? Kita tunggu teman-teman. Itu dia semua pembahasannya. Waduh, sampai capek Anda ngomong terus ya. Tapi tetap semangat karena Anda sih excited sih sama Revice ini ya. Jadi nggak ada kepura-puraan atau takut dibully gimana. Emang ya excited aja karena ekspektasi rendah aja. Jadi kemarin ada form-form yang absurd juga. Ya udahlah, kita tunggu aja gitu seperti apa ya. Kalau misalkan beneran jelek, ada beneran yang menyimpang, baru dihujat ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal bahas toys katalognya teman-teman ya. Jadi lumayan banyak seperti kayak beltnya, gunnya, dan lain-lain stem-stemnya kita bakal bahas teman-teman. Dan juga untuk Uchusen buat bulan Agustus kayaknya juga udah mau keluar. Yang munculin si Revice dengan form double atau yang eagle. Nanti kita bakal bahas juga di video berbeda lagi pas kita bahas scan-nya si Uchusen yang buat bulan Agustus, benar ya. Yaudah segitu aja teman-teman, udah panjang banget pembahasannya. Terima kasih banyak sekali lagi yang selalu menyimak updatean Kamen Rider Revice di Agen Reza maupun di fanpage Anda di Agen Reza Plus. Anda benar-benar thank you banget, thank you so much loh teman-teman ya, atas supportnya, atas perhatiannya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Instagram Anda di @reza_alexandre dan juga di Agen Reza Plus. Terima kasih banyak teman-teman. Agen Reza Plus cepet banget ningkat, followernya udah 11.000 sekarang. Itu cuman dalam waktu setengah tahun kurang kalau nggak salah. Benar-benar Anda thank you banget teman-teman ya. Yaudah segitu aja. Komentar di bawah soal case-case-nya yang Anda udah bahas tadi semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman dan dari kata bye-bye.